Amin. Dipersilahkan kembali duduk Bapak Ibu saudara-saudara kekasih. Salam sejahtera Kristus bagi saudara sekalian. Diberkatilah saudara yang sudah datang dalam yang mengkhususkan Yesus Kristus Tuhan hari ini terpuji dan mulia selamanya. Saya akan menyampaikan firman-Nya bagi saudara sekalian. Luar biasa maknanya ketika kita menjadi orang percaya kepada Yesus Kristus. Mari kita sambut tema ini. Mari kita berikan tepuk tangan yang mulia Yesus. Saya sampaikan firman-Nya kepada saudara sekalian, Markus 10 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena Injil aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Baik rumah, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Maka itulah firman yang disampaikan, kita berikan tepuk tangan. Tahun baru ini saya sampaikan kepada saudara yang spesifik bahwa supaya hari-hari di dalam tahun-tahun ini sampai ke depan adalah hari-hari yang menentukan Tuhan dalam semua hal. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Sebab hari ini aku sampaikan firman dalam maknanya, betapa segala sesuatunya yang engkau kerjakan, yang engkau lakukan, bahkan juga dikala beribadah meninggalkan yang lain, kata firman Tuhan itu semua akan diganti 100 kali lipat saatnya, supaya saudara-saudara menerimanya. Sehingga dengan iman aku sampaikan kepada saudara-saudara bahwa mulai hari ini tahun-tahunmu, waktu-waktumu harus lebih penting Yesus Kristus Tuhan dipermuliakan. Mari berikan tepuk tangan kepada Yesus Kristus. Sebagai orang percaya hendaklah mengajarkan hal ini juga kepada dirimu. Amin saudara. Katakan kepada dirimu, supaya seringkali saudara-saudara menyebut namamu hanya di dalam Kristus Yesus, nama yang baik itu, untuk dikatakan kepada dirimu sendiri dialah, supaya lebih baik hari-hari itu adalah hari-hari yang berjalan di dalam jalannya Tuhan. Amin. Amin saudara. Sebab tahun 2025 harus menjadi tahun berubah, harus menjadi tahun berkah dan menerima segala janji-janji Tuhan. Karena saudara sudah mengawalinya, semuanya adalah berpadanan, semuanya adalah komitmen, semuanya adalah untuk Tuhan yang lebih utama daripada hal-hal yang lain. Mari kita berikan tepuk tangan pada Yesus. Supaya maknanya bagi setiap orang percaya yang telah menerima berkat-berkat itu nampak bagi dunia, berdampak bagi dunia. Amin saudara-saudara. Itulah yang disebut dengan keteladanan. Dia tidak mencontoh kemalasan, dia tidak meneladani sungut-sungut, dia tidak meneladani apa yang menjadi kebodohan selama ini, tetapi ialah engkau berdampak dengan kebijakan, menunjukkan bahwa Yesus Kristus yang terutama di tengah setiap kehidupanmu, dan takutkan walaupun tersembunyi engkau lakukan, karena demi hidup ini adalah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Ada 7 hal makna dari kesikapan
semuanya, ketujuh hal ini adalah supaya bermakna, memaknai, dan makna yang ada padamu dari Tuhan engkau dapat tunjukkan dan engkau dapat nikmati dari hari ini sampai kepada hari yang akan datang. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Yang pertama, karena firman dunia ini tercipta. Alangkah indahnya kau selalu renungkan itu sampai dengan kuasa diberikan kepadamu oleh kebenaran firman untuk disampaikan hari ini, mengingatkan saudara-saudara bahwa engkau juga berkuasa atas seluruh langit bumi dengan segala isi. Pahami ini saudara-saudara, sembari juga saya akan bacakan firman Tuhan yang berkata begini. Dari Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Katakan amin. Shalom. Komitmen itu yang perlu segambar saudara-saudara dengan Tuhan. Katakan amin. Dan tindakan-tindakan itu tidak tindakan-tindakan biasa lagi, dan tidak ada di dalam kebodohan, maka semuanya itu akan dihilangkan demi saya ulangi, demi komitmen kita kepada Tuhan. Karena seluruh pekerjaannya, dengarkan baik-baik, dikatakan begini, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan yang ada di laut dan burung-burung yang ada di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. No comment. Yang hari ini aku sampaikan kepada saudara-saudara adalah seluruh firman ini digenapi hingga saudara bisa menguasai langit dan bumi. Amin, amin, amin. Amin, saudara-saudara. Tunjukkan gambar, tunjukkan diri. Saya pun harus berkata hal yang sama di hadapan Allah, bahwa sesungguhnya aku ini harus berdampak dari apa yang sudah Tuhan beri. Aku bertanggungjawabkan. Shalom, shalom, saudara-saudara. Anak-anak Tuhan mempertanggungjawabkan hidupnya. Waktunya adalah untuk Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Menguasai segala hal yang ada di bumi. Amin, saudara-saudara. Bagaimana untuk menguasainya? Maksudnya supaya saudara-saudara pergunakan juga itu untukmu dan untuk Tuhan yang terutama. Amin, saudara-saudara. Shalom. Supaya berkesan semuanya, engkau memelihara binatang, maka tahu Tuhan, karena engkau mengucapkan syukur, karena engkau juga membuatnya itu menjadi makanan bagimu dan kemuliaan bagi nama Tuhan, sehingga engkau mengerti di dalamnya. Berapa kalikah sudah dalam sekali engkau menolak? Markulah. Beda dengan berbeda. Shalom, saudara-saudara. Kita harus tahu itu. Berapa kalikah engkau menolak ayam? Berapa kali engkau menimbang segala sesuatu untuk Tuhan? Sebab hari ini akan diumumkan bagi saudara-saudara, itu semua diberikan kuasa kepadamu untuk engkau nikmati dan memberi kemuliaan bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Mari berikan tepuk tangan bagi Yesus. Yang kedua, saya jemput saudara-saudara untuk mengetahui Yesus Kristus gembala yang baik atas hidupmu, supaya hidupmu lebih baik ke depan. Amin, saudara. Shalom. Indahnya sebuah gereja dengan melakukan penggembalaan dengan saudara. Sadari ini, saudara. Shalom. Apa baiknya engkau ditelepon waktu sakit, dikunjungi, bahkan juga pendeta itu menggusuk, memegang tangan, mengulas kepala. Saya pernah berdoa bagi seorang jemaat baru selesai
beroperasi atau dioperasi. Ada di antara kita, tapi dia tidak tahu, maka kami datang untuk berdoa karena dia biasa. Yang saya pegang adalah jempol. Tuhan alirkan kehidupan yang daripada bukan engkau yang beri kuasa supaya ibu ini sehat walafiat dan dapat hidup seperti yang Tuhan kehendaki juga. Sehat saja. Maka hiduplah ibu itu dan yang melahirkan anaknya yang berubah. Mari kita beri tepuk tangan. Lebih meriah lagi, mari kita beri tepuk tangan. Sebab itu hari ini kepada saudara-saudara perlu ini bangga di kepalanya. Jemaat di mana gereja yang lain mungkin tidak ada saudara dapatkan. Bahkan juga pendetanya tidak kenal tahu. Shalom. Supaya ada kebanggaan di tengah kebanggaan. Kebanggaan itu adalah engkau harus isi dengan lebih baik, sebab domba-domba itu harus mendengarkan suara gembala. Amin. Sayangkanlah, nilailah dengan baik bahwa saya khotbah di dalam setiap minggu itu, maka tinggalkan yang lain, karena penilaiannya ialah dia hamba Allah yang sedang mengajarmu setiap minggu, maka perlu engkau tinggalkan apapun namanya itu demi penggembalaan di dalam Kristus Yesus, sebab dialah gembala yang agung dan baik. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus Tuhan. Markus 6 ayat 34 berkata begini, katanya ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Yang ketiga, karena firman menjanjikan masa depan yang lebih baik. Shalom, shalom. Ini firman. Aku berkata, Markus 10 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-30, kepadamu sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan atau ibunya atau bapaknya atau anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, ibu dan anak dan ladangnya, sekalipun disertai dengan berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Mari kita berikan tepuk tangan. Saya ingatkan ketika teks ini juga adalah menjadi dasar dan teks kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada saudara. Yang keempat, karena Yesus datang memaknai hidup yang berkelimpah. Amin, saudara. Shalom. Ini ayatnya. Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yang keempat ini, Yesus menjanjikan adalah untuk hidup berkelimpahan, bukan untuk hidup miskin. Shalom. Shalom. Bukan juga untuk hidup susah, mentereng kamu sebagai anak Tuhan, tapi kau perlu mengklaim ini janji, mengklaim ini firman, bahwa sesungguhnya Allah, Yesus Kristus yang berfirman. Masakan engkau tidak percaya? Aku teguhkan hari ini, hendaklah engkau percaya, maka jadilah seperti kata firman. Amin, saudara. Shalom. Hidupmu berkelimpah. Jadi kalau sampai dengan hari ini kelimpahan itu belum nyata, hal ini yang mau aku sampaikan kepada saudara-saudara, jangan dicampuri kehidupan
oleh iblis yang menjadi pembunuh. Shalom. Jangan dicampuri. Kata firman Allah, tolak dia. Amin. Amin. Tolak dia. Karena sampai hari ini aneh memang orang Kristen yang berkata asa minuat sudah nisukum aja nama dengan baik-baik. Tidak ada yang lebih pintar dari Yesus Kristus. Kepintarannya dengan baik-baik. Dia meninggalkan firman supaya jangan ada alasan bagi mereka. Yesus sudah berangkat ke surga, nggak tahu lagi itu apa yang mau kita kerjakan. No, bukan begitu kawan. Shalom. Sebagai orang percaya, saya harus ingatkan saudara-saudara bahwa dia ada di mana-mana dan ada di dalam firman, dan firman-Nya yang berkata, aku datang supaya mereka, saudara sebagai orang percaya, memperoleh kehidupan yang layak, yang berkelimpahan dari sekarang sampai selamanya. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Yang kelima, karena percayamu Yesus adalah juru selamat sampai dunia supaya beroleh keselamatan. Saya ulangi saudara-saudara, karena percaya Yesus maka dunia beroleh keselamatan. Saya perlu merenungkan ini saudara-saudara bersama denganmu. Amin saudara. Ya, ini bukan liturgi, tapi ini adalah firman Allah yang engkau harus imani. Katanya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Orang-orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Masakan engkau tidak berhati sebagai seorang hamba atau berhati seperti Yesus Kristus demi keselamatan itu dunia supaya tidak binasa? Maka engkau perlu menyembuhkan sesuatu. Tidak adakah suaramu? Shalom, shalom, katakan amin. Tidak adakah langkahmu? Tidak adakah uangmu engkau sisihkan demi keselamatan itu? Mulai dari tahun 2025 ini, dengan baik-baik saudara-saudara, ada kehidupan demi keselamatan dunia sampai sedunia diselamatkan. Amin. Amin. Itulah sebabnya gereja punya program, mana syukurmu, mana persembahan. Karena semuanya itu bukan untuk memperkaya itu sebagai hamba, dan juga bukan memperkaya Yesus Kristus supaya jangan miskin, melainkan semuanya adalah untuk pekerjaanku. Aku makan dan minum dari Allah, kata Yesus, sebagai anak, bukan dari kamu. Maka seluruh persembahan-persembahanmu, katanya, adalah makanan untuk pekerjaan-pekerjaan. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia Yesus Kristus Tuhan. Yang keenam, dalam nama Yesus kamu beroleh rohnya yang membangkitkan. Hari ini saudara-saudara, saya perlu bangkitkan. Kalau saudara-saudara sebagai orang percaya harus memiliki roh Allah. Katakan amin. Ada tertulis, orang yang percaya kepada Yesus Kristus, roh Kristuslah yang diberikannya kepadamu. Shalom. Dan itu perlu diuji saudara-saudara. Shalom, shalom. Dalam setiap kehidupan kita, dibangkitkankah kita, atau dibenarkan, atau terbenar? Shalom, saudara-saudara. Nah, saya hanya sebagai wasit ketika firman ini mengatakan Roh Kristus itu membangkitkan.
membuat engkau bernyala-nyala, pikiranmu pun memikirkan pekerjaan Kristus. Tapi kalau setiap harinya ini hilang, maka dosa yang membawa kepada kebinasaan, aku hanya bisa menangis. Kalau inilah tangisan itu, kata firman Allah. Bukankah tanganku yang kurang panjang dah leleh, tapi dosamu itu loh. Atau dengan bahasa sekarang ini, rokokmu itulah yang membuat aku gak bisa dekat dengan engkau karena asapnya. Shalom. Itu beritahukan kepada mereka yang sedang merokok. Karena kecongkakanmu itu beritahukan kepada mereka. Siapa orang congkak dilawat Tuhan, bukan dilawat. Shalom saudara, shalom. Dilawat kalau dari Tuhan. Tapi kalau kecongkakan itu dilawan. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Sampai segitunya ini firman membuat satu ketentuan. Jikalau kita tidak penuh dengan Roh Kristus, maka kita bukan milik Kristus. Ternyata memang Roh Kristus itu diberikan menerai bagimu. Engkau adalah milik Kristus. Berikan tepuk tangan. Jika kita sudah mengalami menerima Roh Kristus dengan baik-baik, aku sebagai hamba, engkau diberikan, engkau kebal dengan sakit penyakit. Imunisasi aja dalam diri kita hebat. Apakah lagi Roh? Dan Roh itulah yang memeteraikan engkau untuk membuat hambanya dapat melakukan mujizat-mujizat, dapat melakukan keajaiban-keajaiban, dapat untuk kekuatan yang ada padamu menghilangkan dan melawan segala sakit penyakit. Mari kita berikan tepuk tangan. Yang ketujuh, maknanya adalah karena Yesus adalah jalan masuk ke rumah Bapa di surga. Tidak ada jalan yang lain. Kalau bisa masuk ke surga, artinya begini saudara-saudara, karena dia kaya, beli pesawat jet yang bisa menembus langit yang ketujuh. Lalu dia beli supaya dia sampai ke surga. Shalom. Maka aku umumkan hari ini, tidak bisa. Enggak bisa mas. Shalom. Yang bisa adalah hanya karena percaya Yesus Kristus. Maka terboleh Roh itu yang membuat saudara menuju masuk. Saya bacakan firman Tuhan. Efesus 2 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19. Para pelayan, datanglah ke depan dengan segera supaya kita membawa jemaat di awal-awal beberapa, di awal-awal perhiburan, di awal-awal yang Roh memberi kekuatan. Kata firman Tuhan, Dia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh. Jadi maksudnya begini, tidak ada lagi yang jauh dari itu. Katakan amin. Karena Kristus. Dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat saja pun haruslah masuk yang dekat. Sebab persekutuan dengan Kristus adalah di dekat. Shalom. Maksudnya tidak cukup dengan dekat saja, tetapi adalah dipenuhi. Amin saudara. Shalom. Indahnya sebuah tangisan dalam doa dan penyembahan ketika berkata, oh ya Yesus,
Nabi kepadamu dengan segenap hati, segenap jiwa padamu. Mari kita dapat bersama. Dengan ketujuh hal ini sempurna sampaikan kepada saudara-saudara, karena firman itu yang membuat sempurna hingga engkau memiliki makna dan mempergunakan makna untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Firman-Nya